Pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranto. Saya akan membersamai Bapak Ibu selama 10 menit ke depan. Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar mengenai evaluasi PJJ yang selama ini kita lakukan selama pandemi. Nah, kita nanti akan melakukan diskusi, refleksi, juga akan menggunakan Jamboard sebagai media untuk melakukan refleksi bersama. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi, mungkin ada sedikit yang mau membagikan mengenai pengalaman dalam melakukan evaluasi PJJ, Bapak Ibu. Monggo, mungkin Bapak Ibu kita mulai dari diri dengan membagikan pengalaman dulu. Tolong yang singkat dan padat ya. Bisa dimulai dengan raise hand, yang nanti tidak mendapat kesempatan bisa nulis di kolom chat. Monggo ya, Mas Hoer. Saya persilakan untuk menyampaikan pengalamannya yang singkat dan padat. Bapak Ibu lainnya boleh bagi di chat ya. Monggo. Terima kasih Pak Wir atas kesempatan waktunya. Jadi di tempat saya pengalamannya yang jelas karena geografis kami berada di daerah pegunungan, di daerah pedesaan, maka jelas tantangan yang tersendiri bagi di tempat kami adalah sinyal, Bapak. Ya, itu jadi kendala utama di tempat kami. Terima kasih Pak Wir. Onje, terima kasih Mas Hoer. Kemudian untuk chat, kayaknya tidak ada yang respon di chat ya, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Hoer itu sebagai semacam permasalahan umum yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa materi yang akan saya berikan terkait dengan bagaimana pembelajaran itu evaluasi PJJ itu bisa kita lakukan bersama-sama. Demi Bapak Ibu, sebentar ini saya share dulu. Nah, ini Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan di layar? Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak Wir, sudah. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hoer tadi, memang evaluasi pendidikan itu tidak hanya sekedar terkait dengan hasil pembelajaran, tapi juga terkait dengan bagaimana kita bisa melihat rencana, kemudian proses, kemudian hasil belajar dari sebuah kegiatan. Nah, dari penilaian atas 3 hal tersebut, itu kita bisa membuktikan apakah pembelajaran kita itu efektif atau tidak. Sehingga akan bisa ditemukan apakah proses kita itu mengalami learning loss atau tidak. Jadi selama PJJ banyak yang mengatakan bahwa kita mengalami learning loss, tapi apakah betul seperti itu? Nah, selanjutnya apa itu pendidikan jarak jauh Bapak Ibu? Sebenarnya pendidikan jarak jauh itu adalah cirinya itu adalah keterpisahan antara pendidik dengan pembelajarannya dengan menggunakan media-media seperti internet dan online. Nah, Bapak Ibu, dari 2 penjelasan singkat tadi mengenai apa itu evaluasi dan PJJ, hari ini kita akan mencoba melakukan refleksi terkait dengan 2 pertanyaan. Dari sisi proses, itu bagaimana toh menurut Anda pembelajaran yang efektif selama PJJ itu, kemudian juga terkait dengan evaluasinya, bagaimana cara mengevaluasi dari aspek kognitif, afektif, psikomotor yang efektif. Bapak Ibu, kita akan melakukan refleksi ini dengan menggunakan Jamboard ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk presentasinya saya unshare dulu. Kemudian akan saya share. Silakan Bapak bisa masuk ya, diklik link di chat itu untuk bersama-sama melakukan refleksi terbimbing menggunakan Jamboard. Oke Bapak Ibu, saya sampaikan dulu. Tadi 2 pertanyaannya sama nggih Bapak Ibu nggih, terkait dengan bagaimana pelaksanaan evaluasi PJJ di sekolah. Oke Bapak Ibu, monggo pada slide 7 dan 8 itu ada 2 pertanyaan yang bisa Anda ikut berpartisipasi di dalamnya. Monggo Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertanyaan nomor 7. Menurut Bapak Ibu, itu bagaimana proses pembelajaran yang efektif selama PJJ? Monggo Bapak Ibu, bisa segera berpartisipasi. Oke, Bu Mahar sudah saya kategorikan dulu, nggih. Semua bisa berpartisipasi gitu ya. Jadi yang efektif itu jika semua bisa berpartisipasi. Monggo yang lainnya. Pak Jazari, bisa dilakukan jika menggunakan proyek-proyek yang sederhana. Ini bisa efektif menurut Pak Jazari gitu, Nje. Lanjut, Pak Hoer.
jika pembelajaran PJJ ini dilakukan melalui kelas maya secara 2 arah. Monggo yang lainnya, nanti saya akan minta pendapat dari Bapak Ibu yang menurut saya ini betul-betul mencerminkan permasalahan yang ada. Monggo, ini Pak Jazari sudah, kemudian Pak Khair sudah, Bu Mahar, barangkali Bu Ida dan juga Bu Siti bisa berpartisipasi. Oke, Bu Siti sudah. Jadi bisa dilakukan dengan adanya komunikasi yang jelas dan dialogis, nggih. Nah, satu lagi dari Bu Idawati. Atau sambil menunggu Bu Ida, dari beberapa penjelasan ini tampaknya Bu Ida sudah masuk, nggih, menggunakan penugasan proyek. Oke, saya akan meminta pendapat dari argumentasi Bapak Ibu yang menurut saya dan sepertinya ini mencerminkan permasalahan kita. Monggo Bu Siti Mundrika, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Terima kasih Bapak. Menurut saya, bagaimana proses pembelajaran yang efektif selama PJJ adalah adanya komunikasi antara siswa dan guru, di mana ketika guru bisa menyampaikan materi ke siswa dengan tepat sasaran, komunikasinya tersambung, itu pembelajaran akan menjadi efektif. Demikian Pak Wir. Onje, terima kasih Bu Siti Mundrika. Dilihat dari beberapa jawaban, ini Pak Jazari juga menyampaikan proyek sederhana. Ini betul-betul bisa terkait dengan bagaimana bisa dilakukan secara efektif ya. Oke Bapak Ibu, ini jawaban semua luar biasa, jawaban yang betul-betul mencerminkan bagaimana proses pembelajaran bisa dilaksanakan secara efektif. Nah Bapak Ibu, coba kita lanjut lagi untuk melakukan refleksi yang kedua terkait dengan pertanyaan, menurut Anda bagaimana cara evaluasi yang efektif untuk mengukur kognitif, afektif, dan psikomotor? Jawaban Bapak Ibu nanti akan saya kategorisasikan ke masing-masing aspek. Monggo Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Jadi bagaimana aspek kognitifnya, bagaimana aspek efektifnya, psikomotornya. Bapak Ibu boleh milih yang mana, kognitif, afektif, atau psikomotor, ya. Monggo silakan bisa disampaikan pada slide halaman 8 untuk Bapak Ibu memberikan argumentasi mengenai, nah ini Bu Siti Mundrika sudah menyampaikan model evaluasi yang efektif ini terkait dengan penilaian berbasis proyek, gitu nggih. Terima kasih Bu Siti. Nah, yang lainnya barangkali bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan seperti apa sih evaluasi yang efektif, gitu ya, terkait dengan aspek kognitif, afektif maupun psikomotornya. Monggo yang lainnya. Ini menarik ya, Bu Siti Mundrika mencoba menyampaikan bagaimana penilaiannya berbasis proyek. Nah, ini Pak Jazari juga menyampaikan dengan aspeknya, yaitu aspek kognitif dengan menggunakan Google Form. Ini tuh Bu Siti Mundrika belum ada kejelasan untuk terkait aspeknya apa, mungkin bisa diedit Bu Siti Mundrika dengan cara klik 3 itu di samping kanan atas. Pak Khair menyampaikan bahwa untuk penilaiannya bisa dilakukan dengan menggunakan penilaian proses. Saya kira penilaian proses bisa mencakup keseluruhan ini ya. Monggo yang lainnya, Bu Idawati dan Bu Mahar, mungkin bisa berpartisipasi untuk memberikan argumentasinya. Jadi ini coba kita kategorisasikan ya Bapak Ibu, biar mudah untuk menjawab seperti apa sih sebenarnya evaluasi yang efektif. Monggo Bu, ya Bu Mahar sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan penilaian kognitif, afektif maupun psikomotor. Jadi Bu Mahar menyampaikan keseluruhan aspek. Satu lagi yang belum, Bu Ida, monggo. Untuk Bu Siti Mundrika tadi penilaian berbasis proyek ya. Sambil menunggu Bu Ida, bisa mohon disampaikan pendapatnya ya terkait dengan penilaian proses. Pak Khair, ini bagaimana menurut Anda konsep evaluasi dengan menggunakan penilaian proses ini, Pak Khair? Monggo. Terima kasih atas waktunya Pak Wir. Jadi menurut saya selama PJJ ini tentu saja yang terpenting menurut saya yang terpenting adalah penilaian proses. Jadi tidak hanya hasil akhirnya, tetapi juga prosesnya. Karena banyak sekali ketika PJJ ini yang dibantu oleh pihak-pihak ketiga, misalnya orang tua, keluarganya, temannya, dan lain sebagainya. Jadi penilaian proses ini menurut saya penting, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, terima kasih Mas Khair. Jadi memang betul apa yang disampaikan Bapak Ibu semua. Jawaban-jawaban ini sudah mencerminkan bagaimana evaluasi yang efektif itu bisa dilakukan selama PJJ untuk mengukur ketiga aspek. Nah, Bapak Ibu, mari coba kita simpulkan dari dua diskusi tadi ya dalam satu kalimat yang singkat dan padat. Bagaimana sebenarnya proses serta evaluasi yang bisa kita lakukan pada saat PJJ ini bisa menjadi sebuah sarana yang efektif terkait dengan materi tadi. Monggo Bapak Ibu ada yang mau share hand terkait dengan bagaimana kesimpulan dari diskusi kita, refleksi kita mengenai proses dan evaluasi. Monggo ada yang mau share hand? Oke. Silakan Pak Jazari. Monggo. Oke, baik, Pak Ir. Jadi terkait dengan proses PJJ, mestinya kita harus adil bahwa PJJ itu akan kita anggap baik ketika memfasilitasi proses kognitif dan keterampilan dari anak-anak. Kalau selama ini baru berpusat di kognitif, maka itu saya kira perlu untuk diperbaiki. Begitu, Pak Wir. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Jazari. Betul sekali bahwa seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang betul-betul mengukur semua aspek. Jadi guru harus benar-benar sadar. Oke, Bapak Ibu yang tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya bisa menulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dari apa yang kita lakukan saat ini, bahwa hikmah yang bisa kita ambil, kita dalam pembelajaran PJJ ini betul-betul bisa memaksimalkan seluruh potensi siswa seperti konsep merdeka belajar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, kita bisa sebagai sebagai guru itu bisa memperkuat kemampuan kita dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kita sebagai pengajar praktik juga bisa mendorong bagaimana calon guru penggerak tadi bisa menerapkan evaluasi ini agar prinsip pendidikan yang membedakan bisa disampaikan. Nah, Bapak Ibu, diskusi kita untuk hari ini dalam saya mendampingi Anda semua sudah berjalan dengan lancar, banyak ide-ide luar biasa yang telah disampaikan, dan argumentasi-argumentasi yang menurut saya mencerminkan bahwa Bapak Ibu itu hebat semua. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa bersedia memberikan umpan balik sedikit saja terkait dengan pembelajaran kita kali ini. Monggo, ada yang mau raise hand, umpan balik terhadap kita, apakah menyenangkan atau mungkin ada perbaikan-perbaikan di pertemuan yang akan datang. Monggo. Saya kira tidak ada, Nje. Terima kasih Bapak Ibu, senang sekali bersama Bapak Ibu dalam pendampingan mengenai evaluasi PJJ ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua.